Panji Gumilang makin ngawur. Pimpinan Ponpes Al Zaitun itu kutip ayat Injil saat khutbah, juga sebut Yahudi keturunan Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Ini bukanlah perkara kecil, sahabatku semua. Ini perkara besar. Meyakini Al-Quran sabda Rasulullah ini adalah suatu penyimpangan kesesatan yang harus diluruskan. Bayangkan sahabatku semua, jangankan dia Panji Gumilang sebagai pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun mempersiapkan khatib Jumat yang akan dibawakan oleh perempuan. Laki-laki saja khatib Jumatnya seperti ini, meyakini bahwa Al-Quran itu adalah sabda Rasul. Ini parah sahabatku semua. Jadi sekali lagi saya ingin menyatakan kepada seluruh netizen, mari kita viralkan agar berita ini diketahui oleh orang-orang yang memiliki wewenang seperti Majelis Ulama Indonesia atau Kementerian Agama yang harus menegur Pondok Pesantren Al Zaitun ini. Ini adalah suatu penyimpangan. Nauzubillah. Al-Quran itu keluar dari lisannya Nabi Muhammad, tetapi keluar dari lisannya Nabi Muhammad melalui perantara bisikan dari Jibril. Dan Jibril dapat dari mana? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada pembedaan. Firman Allah, ya qala Allah Ta'ala, bukan qala Rasulullah. Dan di sini teman-teman sekali lagi, ini bukan salah dari santri-santrinya. Santri-santrinya sama sekali tidak salah. Yang salah siapa? Pengurusnya, pengasuhnya, semua orang yang terlibat di dalam manajemen kurikulum Al Zaitun. Kalau kita berbicara nasab para nabi ini atau para tokoh-tokoh atau para tokoh yang ada dalam sejarah umat manusia ini, kita tidak bisa melupakan kitab perjanjian, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Karena itu yang terlebih dahulu mencatat perkembangan umat manusia baru Al-Quran. Mengenal silsilah ini, maka kita tumbuh silih asih, silih asah, silih asuh. Itu namanya toleransi. Tatkala tidak mengenal, maka seakan-akan Israel itu bajingan yang harus dijauhi. Tidak tahu Israel adalah putra daripada Ishak, putra daripada Ibrahim alaihissalam, yang hari-hari kita membaca doa selawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Hari-hari kita membaca itu, tapi hari-hari tertanam rasa dengki kepada Ali Ibrahim yang bernama Israel dan Bani Israelnya, sehingga mendengar nama Israel sebagai negara seakan-akan dia negara itu adalah penjajah. Jadi di Al Zaitun perlu diketahui ada dua struktur, teritorial dan fungsional. Ada yang bagian pesantren, ada yang bagian gerakan bawah tanah. Lah ini yang tidak terpublish. Jadi memang ketika bicara santri, kurikulumnya masih dinas pendidikan, tapi ada hidden kurikulum ini yang tidak pernah dipublish. Jadi mengatakan bahwa syahadat itu bukan hanya tiada Tuhan selain Allah, tapi tiada negara kecuali negara Islam. Barang siapa bernegara selain negara Islam maka kafir. Jadi mereka mudah sekali takfiri, mengkafirkan orang lain di luar kelompoknya. Terus sholat juga, ini bukan hanya berjarak, sholat itu belum diwajibkan, bukan dilarang ya, tapi belum diwajibkan karena menganggap Indonesia masih jahiliyah, jadi belum wajib sholat. Panji Gumilang semakin ngawur. Pimpinan Ponpes Al Zaitun itu mengutip ayat Injil saat khutbah. Dia juga mengatakan Yahudi keturunan Nabi. Sosok pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, menyita perhatian publik lantaran melakukan tindakan nyeleneh dan mencampur aburkan ajaran agama. Nama Ponpes Al Zaitun Indramayu mencuat pertama kalinya setelah pelaksanaan sholat Idul Fitri dengan mencampur jamaah pria dan wanita. Setelah ditelusuri, ternyata banyak kontroversi yang dilakukan oleh sang pemimpin Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang. Apa saja? Diketahui Panji Gumilang berencana membangun gereja dan pesantren Kristen di Ponpes Al Zaitun. Seorang rekannya bernama Robin Simanulang membenarkan hal tersebut. Saya bilang kalau di sini ada pesantren Kristen akan kita didik anak dengan baik, dan jika ada santri Kristen maka kita akan buat gereja di sini, kata Robin mengulang ucapan Panji Gumilang dikutip dari kanal YouTube ENN Indonesia. Si pemimpin Ponpes Al Zaitun bersama pendeta akan mendirikan pesantren Kristen. Tak hanya itu, berbagai rumah ibadah agama lainnya di Indonesia juga akan dibangun. Ternyata Panji Gumilang memiliki alasan tersendiri di balik rencana pendirian berbagai rumah ibadah di Ponpes Al Zaitun, yaitu untuk menciptakan kerukunan beragama dengan membuat semua tempat ibadah. Tak hanya itu, Panji Gumilang semakin nyeleneh ketika menyampaikan khutbah Idul Fitri 2023.